Bagian 5. Selamat mendengarkan. Diba saat ini berada di dalam kamar ibunya yang duduk di atas tempat tidur sambil menangis. Dia berpindah memegang kaki ibu yang memalingkan wajah darinya saat ini. Bu, aku minta maaf, Bu. Aku minta maaf. Ucapnya sambil menangis, air matanya tak berhenti saat dia sampai di rumah tadi karena ibunya terlihat begitu kecewa padanya. Dan tatapan itu melukai dirinya. Dia merasa bersalah dengan ibunya saat ini. Kamu pergi, Diba. Keluar dari kamar ibu. Tinggalin ibu sendiri, Diba. Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Ibu kecewa. Pinta Farah menyuruh anaknya tersebut untuk pergi dari kamarnya saat ini. Ibu, aku minta maaf, Bu. Ini Bu. Bukan aku sengaja, Bu. Aku. Belum sempat Diba bicara untuk menjelaskan semuanya, sang ibu langsung menariknya untuk berdiri dan sedikit mendorongnya pelan. Sana kamu, Diba. Pergi dari kamar ibu. Ibu butuh waktu sendiri untuk menerima kesalahan kamu ini. Kita bicarakan nanti, saat ayah kamu pulang. Meskipun Farah tampak mengusir anaknya dengan tegas, dia merasa sakit dan tidak tega dengan putrinya itu. Tapi saat ini dia tidak ingin mendengar penjelasan dari Diba. Ia tengah teramat kecewa terhadap putrinya. Dia tidak pernah membayangkan sebelumnya kalau keluarganya bermasalah seperti ini. Bagaimana bisa Diba hamil di luar nikah sekarang? Apa kata tetangga mereka nanti saat mengetahuinya? Tahu sendiri di desa bagaimana, pasti bakal cepat menyebar berita itu. Diba menangis di depan pintu kamar sang ibu. Dia terduduk sambil mengetuk-ngetuk pintu kamar itu. Bu, Ibu, maafin Diba, Bu. Hanya kata-kata itulah yang bisa keluar dari mulutnya. Sungguh, dia juga terkejut dengan kenyataan ini. Harapannya, 2 bulan lalu agar dia tidak hamil anak pria bejat itu tak terkabulkan. Malah dia saat ini tengah hamil dari pria iblis yang telah memperkosa dirinya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Bagaimana jika pihak kampus mengetahui ini? Masa depannya bisa hancur dan keinginannya membahagiakan kedua orang tuanya bisa pudar seketika. Rendra sedang duduk di ruang makan rumahnya seperti biasa. Dia tengah menunggu anggota keluarganya yang lain berkumpul. Maklum, keluarga konglomerat harus makan bersama agar terlihat harmonis. Rendra anak pertama di keluarga Dewangga. Ayahnya, Franz Dewangga, adalah perusahaan besar di negara mereka, sekaligus berasal dari keluarga bangsawan, alias darah biru. Jadi, dia bukanlah orang sembarangan. Karirnya bukan hanya dalam negeri, juga tetapi di luar negeri pun mereka begitu terkenal. Ditambah Franz menikahi perempuan yang sama kayanya dengan keluarganya, yang tak lain adalah ibu dari Rendra, bernama Citra Harjaya, mantan model. Jadi bisa dibayangkan, ibu dari Rendra dulu secantik apa saat masih muda, bahkan di usianya yang hampir menginjak kepala 4 perempuan itu. Masih terlihat cantik. Pagi Rendra, sapa Franz yang duduk di kursi utama sambil memegang koran di tangannya. Pagi Pak, jawab Rendra sedikit malas melihat ke arah ayahnya. Di mana yang lain? Kenapa masih belum ke meja makan juga? Tanya Franz pada putra sulungnya. Seharusnya aku yang bertanya seperti itu pada papa, ucap Rendra, balik bertanya pada ayahnya. Franz malah diam saja tidak menjawab pertanyaan sang ayah. Dia malah fokus pada bacaannya. Pagi Pak, terdengar suara pemuda yang menarik kursi di sebelah Rendra. Pagi Jeremy. Mama di mana Pak? Kenapa tidak ada di sini? Tanya Jeremy karena tidak melihat mamanya di meja makan. Mama di sini, kenapa? Sahut seorang perempuan parubaya yang terlihat masih muda. Kamu kemana? Lama sekali cuma mau makan, tegur Franz pada sang istri. Itu, aku habis dari keluar, lihat bunga. Ya sudah, ayo kita makan, ucap Franz melipat korannya dan menaruh di sebelah dirinya. Oh ya, bagaimana kuliahmu Rendra? Franz menghentikan niatnya untuk makan dan beralih menatap sang putra sulung. Rendra yang akan melahap makan terhenti dan melihat ke arah sang papa. Dia terdiam sambil meneguk ludahnya. Baik, Pak. Kenapa Papa tanya begitu? Ucapnya berusaha menghilangkan rasa gugupnya. Kenapa gugup begitu, Kak? Pasti kau membuat masalah, kan, Kak? Ucap Jeremy melihat ke arah kakaknya.
Anak kecil jangan ikut campur, desis Rendra pada sang adik. Jeremy malah tersenyum sinis pada Rendra. Dia tidak takut sama sekali dengan kakaknya tersebut. Jeremy sendiri masih siswa sekolah menengah atas, dia masih kelas 1. Rendra, papa tanya padamu, kenapa malah ingin bertengkar dengan adikmu? Tukas Franz. Rendra langsung menatap sang papa lagi. Sudahlah, Pak. Ini di meja makan. Nanti saja kalau Rendra pulang dari kampus. Papa tanya lagi padanya. Sang mama mencoba untuk menengahi pembicaraan yang kemungkinan akan berujung pada pertikaian. Kau harus ingat, jika kau membuat masalah di kampus, lupakan keinginanmu untuk menjadi seorang dokter dan masuk ke perusahaan. Tegas Franz. Kenapa papa begitu memaksakan kehendak sendiri? Anak-anakmu tak mau bekerja. Dalam bisnis keluarga, kenapa kau selalu memaksa kita, Pak? Ucap Rendra yang mempunyai ketakutan, tapi dia berusaha untuk menentang keinginan papanya tersebut. Papa tidak memaksakan kalian. Tapi siapa lagi kalau bukan kalian yang meneruskan bisnis keluarga? Percuma punya 2 anak laki-laki kalau tidak ada yang mau menerus perusahaan. Bahkan mengurusi perusahaan. Pak, sudahlah. Nanti saja dibahasnya, ucap Citra menenangkan sang suami. Rendra, Jeremy, kalian makan saja dulu. Kalian mau ke kampus dan ke sekolah kan? Perintah Citra pada sang anak. Pa, ayo makan. Ajak Citra kembali. Franz mematuhi apa yang dikatakan istrinya. Dia makan sambil melihat ke arah kedua putranya. Adiba menangis di dalam kamarnya. Dia terduduk di lantai, menumpukan kepalanya pada kasur. Air matanya menetes tak tertahankan. Hatinya sakit ketika sang ibu tidak mau bicara padanya. Padahal, baru ibunya saja yang tidak bicara, apalagi nanti saat ayahnya tahu kalau dia saat ini tengah berbadan 2. Gimana? Gimana kalau ayah tahu? Apa ayah masih mau ngomong sama aku? Isak Diba. Kenapa? Kenapa kamu bisa ada di dalam perutku? Kenapa kamu hidup di sini? Aku tidak menginginkan dirimu. Diri Adiba sambil menangis. Dia memukul pelan perutnya. Tangisnya begitu pilu mengetahui kenyataan ini. Apa yang aku harus lakukan dengan anak ini? Isaknya lagi. Dia benar-benar bingung harus apa sekarang. Hidupnya benar-benar hancur saat ini. Dia masih ingin kuliah, tapi apakah kampusnya nanti menerima kalau dia tengah hamil? Apalagi hamil di luar nikah. Kenapa dirimu harus hadir? Ucap Adiba memegang perutnya yang telah ada janin berumur 2 bulan itu. Benar, aku harus bertemu Rendra. Aku harus bilang padanya. Dia harus bertanggung jawab soal ini. Kalau aku gugurkan tidak mungkin. Apa yang aku lakukan sudah dosa. Apalagi harus menghilangkan anak ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku gugurkan. Ucap Adiba bertekad untuk memberitahu Rendra. Dan dia berharap Rendra akan bertanggung jawab. Jadi, dia tidak perlu menggugurkan anak yang dia kandung. Kita akan melanjutkan di bagian 6. Selamat mendengarkan. Hujan turun dengan lebatnya, dibarengi oleh suara kemarahan dari ayah Adiba saat ini. Pria parubaya itu tampak murka. Tangannya dipegang erat oleh sang istri dan juga anak sulungnya, Oki. Sementara Adiba menangis sesegukan bahkan sudah berada di lantai, memohon ampun pada sang ayah yang begitu marah padanya. Lepaskan tangan kotormu dari kakiku. Pergi dari rumahku sekarang. Nada tegas penuh kemarahan begitu jelas terdengar. Kamu buat malu ayah, Diba. Bagaimana bisa kamu melukai hati ayah seperti ini? Kenapa, Diba? Ucapan pilu keluar dari mulut Rama. Dia begitu terpukul dengan kabar ini. Kabar di mana anaknya tengah hamil di luar nikah. Sungguh hal yang tidak pernah terpikirkan. Ayah, aku minta maaf, Ayah. Aku salah, aku mohon maafin aku, ya. Diba memegang erat kaki ayahnya. Dia menangis terisak. Bilang, Diba. Bilang, bagaimana ayah bisa maafin kamu soal ini? Kamu sudah membuat hati ayah hancur, Diba.
Rama seketika terduduk di lantai depan anaknya. Tubuhnya terasa lemas dengan fakta ini. Ayah, ayah, seru Farah dan juga Oki merasa khawatir dengan Rama. Bu, kita punya dosa apa, Bu? Kenapa hidup kita seperti ini? Kenapa anak ini buat ayah malu, Bu? Ucap Rama pada sang istri. Ayah, tenang dulu ya. Ayah tenang. Sabar dulu ya. Nanti Asma ayah kambuh. Ucap Farah menenangkan suami. Dibah, bilang sama Mbak Dibah, siapa yang hamilin kamu? Suruh kemari, dia tanggung jawab sama kamu. Tegas Oki menghampiri adiknya. Dia memegang bahu adiknya begitu kuat. Bukannya menjawab, Dibah malah menangis sesegukan. Dia bingung harus menjawab apa. Kalau dia bilang memang mereka bisa apa? Oke, lepaskan adikmu. Ayah beri pelajaran dia, biar kapok. Ucap Rama melepaskan tangan Oki dan langsung menarik kasar Dibah membuat Dibah langsung berdiri. Tamparan keras mendarat di wajah mulus perempuan pintar itu. Ayah, ucap Farah begitu terkejut melihat suaminya yang menampar putrinya. Bilang siapa yang hamilin kamu? Bawa dia ke sini. Kalau kamu tidak membawanya ke sini, jangan harap ayah mau menerima kamu. Pergi sana, temui orang yang telah membuatmu hamil. Kalau kau tidak membawanya ke sini, jangan harap ayah akan menganggapmu anak. Ucap Rama menarik kuat tangan sang putri, membawanya keluar dari rumah. Ayah apa-apaan sih? Kenapa ayah ngusir Dibah ya? Dia nggak sepenuhnya salah. Ucap Oki yang langsung memeluk adiknya saat sudah didorong keluar oleh sang ayah. Bagi ayah adikmu salah. Adikmu salah. Dan ayah tidak mau menerima dia sebelum mengajak pria itu ke sini. Ayah tidak akan memaafkan dia sebelum pria itu datang ke sini mempertanggungjawabkan semuanya. Tegas Rama. Ibu, oke, ayo masuk ke dalam. Tinggalkan dia di luar. Tukas Rama meminta anak dan istrinya itu untuk masuk meninggalkan Adibah sendirian di luar di mana hujan yang begitu deras. Mbak, oke. Jangan tinggalin aku, Mbak. Bu, aku minta ibu. Aku minta maaf, Bu. Ayahku mohon, aku minta maaf. Ucap Dibah berlari ke arah kakak dan ibunya yang diseret masuk oleh sang ayah. Bahkan dia berlutut di kaki ayahnya, memohon untuk tidak ditinggalkan di luar. Percuma saja Rama yang begitu marah dengan ini semua, meninggalkan Adibah di luar, menutup keras pintu rumahnya, membiarkan sang putri bungsu terisak pilu di tengah hujan. Rendra bukannya pergi ke kampus, malah saat ini dia sedang mengendarai mobilnya menuju puncak. Dia akan ke villa tempat di mana pengasuhnya dulu tinggal. Benar, dia memiliki pengasuh, tapi pengasuhnya tersebut sudah tiada. Dan sebelum meninggal, beliau sudah diberikan villa oleh keluarga Rendra karena pengabdiannya. Bukan hanya villa, tetapi juga rumah. Rumah itu kini ditempati oleh anak-anak dari pengasuhnya, dari villanya kosong. Dia akan pergi ke villa itu. Dia saat ini begitu tertekan dengan keinginan sang ayah yang terus mengancam dirinya. Hujan begitu lebat, membuat jarak pandangnya sedikit tidak terlihat berkali-kali. Dia kesal dengan situasi saat ini. Saat tengah fokus melihat jalanan di depannya tanpa sengaja, sorot matanya menangkap seseorang yang tengah berjalan dalam hujan. Seorang perempuan yang basah kuyup dengan pandangan kosong. Dia bisa mengenali siapa itu karena tepat berjalan di sebelah mobilnya. Itu Adibah, perempuan yang satu kampus dengannya, yang selalu membuatnya terpikirkan perempuan tersebut. Rendra membuka kaca mobilnya melihat ke arah Adibah yang hampir melewati dirinya saat ini. Adibah, panggil Rendra pada perempuan tersebut dari dalam mobil. Adibah sama sekali tidak menggubrisnya. Perempuan itu terus melangkah menjauh dengan tatapan kosong. Kenapa perempuan itu? Gumam Rendra sambil melihat Adibah dari kaca spionnya. Adibah terjatuh begitu saja di jalanan aspal yang basah tubuhnya. Terbasahi hujan yang mengguyur cukup lebat. Rendra yang melihat itu langsung membuka pintu mobil miliknya dan keluar menghampiri Adibah yang terbaring di jalan. Adibah, hei, kau kenapa? Bangun, ucap Rendra
memangku kepala Adiba yang tak sadarkan diri di situ. Tak pikir panjang, Rendra mengangkat tubuh itu, membawanya masuk ke dalam mobil. Rendra mendudukkan Adiba di bangku sebelahnya. Dia keluar lagi dari mobil dan memutari mobil itu masuk ke dalam kursi pengemudi. Saat di dalam mobil, dia memegang tangan Adiba, mengusapnya agar hangat. Hei, gadis cupu bangun. Woi, kutu buku. Rendra menepuk-nepuk wajah Adiba agar segera bangun, tapi Adiba sama sekali tidak bangun saat ini. Nih anak keselin. Kesal Rendra yang langsung menjalankan mobilnya membawa Adiba pergi dari situ. Rendra membaringkan Adiba di kasur yang berada di sebuah kamar yang terdapat di villa tempat tujuan dirinya sebelum bertemu Diba tadi. Benar, dia membawa Adiba ke villanya, karena kemana lagi dia membawa perempuan itu kalau bukan ke sini. Gue harus apa nih? Apa yang harus gue lakuin? Tuh anak mati atau pingsan? Gerutu Rendra sambil melihat Adiba yang masih tak sadarkan diri. Kalau gue panggil dokter ke sini, pasti papa tahu. Kalau papa tahu, mampus gue. Lanjut Rendra yang begitu bingung saat ini. Baju nih cewek basah lagi, baju gue juga. Di villa lagi gak ada orang. Ucapnya berbicara sendiri, dan dia semakin bingung dengan situasi saat ini. Apa aku lepas saja bajunya? Enggak. Mana mungkin aku yang melepasnya? Ucap Rendra, dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Tapi kalau itu cewek sakit gimana? Rendra begitu bingung sekali. Bodoh, gue lepas aja lah bajunya. Ucapnya lagi, dia langsung mendekati Adiba untuk melepaskan baju perempuan itu. Dan dia mulai melepas baju kemeja panjang Adiba. Secara perlahan, dia melepaskan kancing baju itu. Namun kegiatannya terhenti saat melihat buah dada Adiba. Dia langsung sedikit menjauh. Ia merasa deg-degan dengan itu. Gue kenapa sih? Masa gue tergoda? Lihat begituannya dia. Sadar, Rendra, sadar. Dia lagi gak sadar, ucap Rendra. Justru dia lagi gak sadar, gue ambil kesempatan aja. Gue kan memang pengen banget masukin dia lagi. Gumam Rendra dengan sorot mata yang berubah. Kini matanya diliput oleh kobaran hawa nafsu. Dia perlahan mendekat ke arah Adiba. Lakukan apa yang dia ingin lakukan. Ia perlahan melepas baju perempuan tersebut dengan hati-hati, takut kalau Adiba akan terbangun. Gak apa-apa, sekali ini aja. Mumpung dia belum bangun, ucapnya melepaskan baju Adiba, menyisakan baju dalamannya saja. Rendra langsung melepaskan baju miliknya juga, dan tanpa dia menunggu lama mencium bibir Adiba yang sedikit pucat karena kedinginan. Gue lakuin ini sama lo. Nanti lo harus bersyukur, mengerti karena berkat gue, lo gak mati kedinginan. Bisik Rendra di telinga Adiba yang belum sadar, dan dia melancarkan aksinya. Dia melakukan seperti apa yang dia lakukan pada Adiba beberapa bulan yang lalu, yakni melakukan hubungan intim dengan perempuan itu. Bahkan saat ini mungkin bisa disebut lebih parah karena melakukannya tanpa si perempuan dalam keadaan sadar.